Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi saat ini. Serangkaian berita menarik akan kami bawakan untuk Anda bersama saya Maulidia Puspitasari. Inilah Redaksi Pagi. Proses vaksinasi COVID-19 tahap kedua telah berlangsung sejak 17 Februari 2021 lalu hingga sekarang. Proses vaksinasi COVID-19 ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Selatan. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini memprioritaskan lansia, TNI, tenaga pendidik, dan pekerja transportasi umum. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Destiara Rahmadanti, yang sedang berada di TKP. Baik, sekarang kami sudah terhubung. Destiara, bisa tolong dijelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung di Istora Senayan? Terima kasih Maulidia. Sekarang saya sedang berada di Istora Senayan dan di belakang saya sedang berlangsung vaksinasi COVID-19. Sejak 17 Februari lalu, di mana proses vaksinasi tahap kedua dimulai, adapun hingga saat ini, proses vaksinasi terus berlangsung. Pada tahap kedua ini, yang menjadi prioritas vaksinasi mulai dari lansia, tenaga pendidik, TNI atau Polri, hingga pekerja media dan transportasi umum. Berikut ini beberapa antrian dari pekerja transportasi umum yaitu driver ojek online. Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Vito dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai vaksinasi COVID-19. Selamat pagi dok. Hai, selamat pagi. Ya, jadi apa saja sih dok manfaat dari vaksinasi COVID-19? Oh jelas, kata vaksinasi ini memang sangat bermanfaat untuk bisa mencegah banyaknya orang yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi vaksinasi ini tidak mencegah kita terjangkit COVID-19, tapi vaksinasi ini membuat seorang yang apabila terjangkit mungkin menjadi orang tanpa gejala atau orang yang gejalanya sangat ringan sehingga dirawat di rumah pun bisa. Nggak perlu semua di rumah sakit sehingga rumah sakit penuh dan akhirnya kita semua jadi kebingungan. Apa alasan bapak mau divaksin? Alasan saya, vaksin itu kan tindakan preventif. Jadi kenapa saya mau divaksin? Karena ini merupakan salah satu langkah upaya pencegahan selain melaksanakan tindakan 3M ditambah vaksin. Itulah yang membuat saya mau divaksin. Sekian wawancara saya dengan Dr. Vito dan juga Bapak Dani. Saya Destiara Rahmadanti dan juru kamera Amelia Oktaviani melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Destiara atas laporan yang telah Anda berikan. Pemirsa, upaya penanganan COVID-19 di Indonesia terus dilakukan. Saat ini pemerintah memperkenalkan istilah baru, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau singkatnya PPKM. Yang berlaku efektif sejak 23 Februari lalu untuk mengantisipasi banyaknya pelayanan masyarakat. Dan sekarang kami telah terhubung dengan rekan kami Muhammad Alfarizi yang sedang berada di kantor Sudin Dukcapil, Jakarta Timur. Baik Alfarizi, bisa tolong dijelaskan bagaimana laporan Anda mengenai PPKM Mikro dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan PPKM Mikro ini? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Alfarizi. Terima kasih pada rekan saya Maulidia yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Selamat pagi Pak. Saya sedang bersama siapa? Saya Anjar. Untuk saat ini seperti apa dampak PPKM Mikro bagi pelayanan masyarakat? Dampaknya itu bermacam-macam juga sih Mas ya. Dari jam kerja, pelayanan jam kerjanya itu kan kita dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu juga diterapin sistem WFA dan WFO buat pelayanan sama karyawannya kan. Karena kan buat tatap muka kan nggak bisa kita arahin juga ke pelayanan online. Untuk sekarang ini dampak bagi pekerjanya itu seperti apa Pak? Kalau dampak bagi pekerjaannya sih sama aja sih, nggak ada perubahan sama sekali sih. Dampaknya juga cuma ini aja kalau apa tuh? Kalau buat pekerja itu di sistem ada sistem WFA WFO-nya aja, gitu aja.
Iya, terima kasih kepada Pak Anjar. Dan saya akan melanjutkan untuk narasumber kedua. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ika Damayanti. Baik, Ibu Ika Damayanti, saya akan bertanya untuk mengapa PPKM Mikro itu diadakan? Di lingkungan Sudinduk Capil Jakarta Timur khususnya, karena banyaknya pelayanan masyarakat, maka PPKM itu diterapkan dengan protokol kesehatan. Jadi karena banyaknya pelayanan masyarakat, jadi untuk mengantisipasinya dengan melakukan pemberlakuan PPKM itu. Baik Kak, terima kasih. Untuk saat ini sampai kapan PPKM Mikro itu dilaksanakan? Sampai dengan saat ini akan diadakan sampai tanggal 3 Mei 2021. Oh ya. Terima kasih Kak untuk itu pertanyaan dari saya. Dan PPKM Mikro ini berlangsung berarti sampai tanggal 3 Mei. 3 Mei. Oke, terima kasih Kak. Saya kembalikan pada studio. Saya Muhammad Al-Farizi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Al-Farizi atas laporan yang Anda sampaikan. Pemirsa, saat ini para penduduk Indonesia, tepatnya para nelayan, memperingati Hari Nelayan Nasional yang bertepatan pada tanggal 6 April 2021. Para nelayan yang ikut merayakan Hari Nelayan Nasional ini pun sangat antusias karena harga ikan-ikan yang mereka jual melonjak tinggi. Untuk mengetahui antusiasme para nelayan sudah ada rekan kami, Fikri Rozak, yang berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Baik Rozak, apa yang dapat Anda laporkan terkait Hari Nelayan Nasional di Muara Angke? Terima kasih Maulidia, selamat pagi pemirsa, kami lapor dari Muara Baru. Di sini kami ingin melaporkan suasana pandemi dan kesehatan yang berada di Muara Baru ini. Kami akan bertanya kepada sejumlah narasumber yang berada di sekitar Muara Baru ini. Ya, saya sekarang sedang bersama salah satu narasumber. Di sini kita akan bertanya tentang kehidupan yang ada di sini. Pulau biasa ke pulau mana aja teman? Ke Pulau Galiran, kadang ke Pulau Kalimantan. Berarti kalau keluar pulau dari Jakarta dan Jawa. Iya. Berarti gitu aja. Dan siapa Pak? Pak Sugianto, Sebagai nelayan. kalau boleh tahu di masa pandemi ini apakah ada kenaikan atau keturunan dengan harga ikan? Ya harga ikan sih biasa aja naik, malah naik malah. Malah naik guys. Iya namanya mau lebaran. Apalagi naik. Bagaimana ada cuaca di luar sana Pak? Kalau di luar cuacanya itu ya mengerikan. Boleh dibilang banyak ya angin itu benar-benar kencang. Kapal sampai nggak bisa jalan, sampai nggak bisa muter. Jadi itu jadi kenaikan harga ikan ya Pak? Iya. Karena ikan susah didapat. Iya susah didapat, susah. Ya menurut saya tadi laporan dari sejumlah narasumber. Saya Fikri Rozak dan juru kamera saya Muhammad Firmansyah melaporkan kembali ke studio Maulidia. Baik, terima kasih Rozak atas laporannya terkait Hari Nelayan Nasional tahun ini. Ya pemirsa, ada kabar baik bagi Anda yang sudah bersepeda karena sekarang stasiun MRT sudah mengadakan jalur khusus sepeda. Jalur sepeda ini hanya dapat diakses dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi dan pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Dan untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Asya Syafa yang sudah berada di TKP. Baik Asya, apa saja yang dapat Anda laporkan mengenai jalur sepeda lipat ini? Ya, baik Maulia. Saat ini saya sedang berada di kawasan MRT Jakarta. PT MRT Jakarta kini resmi membuka akses sepeda non lipat untuk ke area stasiun. Sudah ada juga sejumlah rambu yang sudah terpasang di tempat ini. Dan untuk MRT di Blok M ini, contohnya sisi stasiun sudah ada rambu ataupun stiker yang bertuliskan akses sepeda non lipat. Ketika menuju peron sisi tangga menuju ke atas, sudah disediakan jalur khusus sepeda. Namun, adapun ketentuan yang diizinkan yaitu seperti sepeda reguler dengan dimensi yang tidak melewati 200 cm dikali 50 cm dikali 120 cm dengan lebar ban maksimal 15 cm. Sementara untuk sepeda tandem tidak dibolehkan untuk masuk.
dan dapat diakses di luar jam sibuk, yaitu pukul 7 sampai 9 pagi dan pukul 5 sore sampai 7 malam. Untuk akses sepeda non lipat ini dapat diakses melalui 3 stasiun, yaitu Lebak Bulus Trap, Blok MBCA, dan Bundaran HI. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Adi sebagai pengguna MRT Jakarta. Bagaimana sih tanggapannya mengenai MRT Jakarta Ramah Sepeda? Sebenarnya secara prinsip bagus ya, karena kan sebenarnya kita mewadahi mobilitas yang inklusif gitu. Jadi kayak orang yang jalan kaki, seorang yang pakai sepeda, terus kita juga sekarang harus mulai beralih nih, namanya juga kan transportasi berkelanjutan gitu ya. Sepeda ini kan kita nggak ngasilin emisi gitu, daripada kita naik Gojek, kalau misalkan dekat-dekat kan lebih bagus gitu. Dan dengan adanya MRT Ramah Sepeda ini, orang-orang jadi nggak susah gitu. Kalau misalkan dia bawa sepeda, dia bisa bawa ke MRT dan dari stasiun pun bisa naik sepeda lagi. Ya, baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan pengguna jalur sepeda MRT, yaitu Kak Dika. Dengan adanya program MRT Ramah Sepeda ini, apakah aksesnya jauh lebih mudah apa gimana? Sangat lebih mudah, karena untuk kita mengejar waktu lebih mudah. Ya, baik Kak Dika, terima kasih ya. Baik pemirsa, itu dia wawancara saya dengan pengguna MRT Jakarta dan pengguna membawa sepeda. Saya Syafa Pramada dan kru melaporkan kembali ke studio. Baik Asya, terima kasih atas laporan yang Anda sampaikan. Ya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan masyarakat di saat pandemi COVID-19 kini terjadi di Pasar Tanah Abang. Kepadatan ini terjadi karena para penduduk, khususnya masyarakat Jakarta, yang ingin berbelanja untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Untuk mencegah kerumunan, para petugas pun turun tangan untuk menghimbau masyarakat agar tetap menjaga jarak dan memakai masker agar tidak terjadi penularan virus COVID-19. Dan untuk mengetahui situasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Atik yang sedang berada di Pasar Tanah Abang. Baik Atik, bagaimana perkembangan yang ada di Pasar Tanah Abang? Apakah sudah kondusif? Ya, Maulidia, saat ini saya sedang berada di Pasar Tanah Abang, di mana di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, antusiasme masyarakat dari berbagai daerah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bisa dilihat dari kondisi di Pasar Tanah Abang saat ini. Kondisi awal yang cukup padat sampai berdesak-desak hingga pintu masuk dan pintu keluar pada Jumat minggu lalu, kini kembali kondusif karena adanya upaya keamanan yang berjaga di sekitaran Pasar Tanah Abang. Apakah ada kisaran harga yang dijual berbeda dari sesudah dan sebelum pandemi? Ya, ada, karena memang dari mulai pandemi berlangsung, harga di pasaran ini tuh anjlok karena memang banyaknya kita kehilangan customer dan juga banyak juga kita kayak harus nutup dagangan kan, kayak sekitar 6 bulan lebih lah, hampir setengah tahun. Walau adanya pengawasan atau keamanan ketat dari para disub, Satpol PP dan juga TNI, masyarakat juga dihimbau untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan kondisi yang awalnya ramai dan sekarang menjadi kondusif agar selalu terjaga. Bagaimana tanggapan Anda tentang adanya keramaian di Pasar Tanah Abang ini? Kalau menurut aku pribadi itu bagus ya Kak, karena kan pada saat pandemi kayak gini kan perekonomian masyarakat juga berkurang. Adapun penindakan yang dilakukan oleh pihak disub, Satpol PP dan juga TNI, mereka berpatroli dalam mencegah kerumunan dan diharapkan kerumunan ini bisa diurai dan Pasar Tanah Abang tidak menjadi klaster wabah COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya Atik dan kru yang bertugas kembali ke studio. Ya Atik, terima kasih atas informasinya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di Redaksi Pagi. Pemirsa, di tengah pandemi ini para pelaku UMKM telah mengalami perubahan naik turunnya pendapatan ekonomi. Tetapi, para pelaku UMKM tersebut yang berada di daerah Rawakuning terus berusaha berjuang hidup di masa pandemi sekarang ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah tersambung dengan rekan kami, Yasser Hanafiah yang sudah berada di TKP. Baik Yasser, bagaimana kondisi tersebut? Baik, terima kasih rekan kami yang berada di studio.
Maulidia Puspitasari, saya Yasar Anafia. Kali ini ingin meliput usaha kegiatan pabrik tahu yang berada di Jalan Rawakuning, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saya ingin mewawancarai salah satu pekerja yang berada di sini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Sejak kapan Bapak mulai bekerja sampai sekarang ini? Tahun 90. Bekerja di sini Bapak bekerja sebagai apa? Miara kambing. Tahunya berapa lama? 1 jam. Sama Bapak proses pembuatan tahu? 1 jam. 1 jam itu apa saja yang dilakukan? Nah, pertama nimbang, terus direndam, terus mekar digiling, terus direbus, terus baru dicetak. Pembakarannya berapa lama? 1,5 jam. Bapak sampai berjualan tahu Pak dari usaha kambing? Pak Yasmin. Pak Yasmin. Oh, Pak Yasmin. Ketemunya di mana? Di kampung. Di daerah Pekalongan. Jalannya saat lagi apa? Main ke rumah aja. Saat Bapak berjualan tahu Di warung-warung. di sekitaran mana kalau Sekitaran itu loh. dari jam berapa kalau Bapak berangkat? Jam 5. Dari sampai jam berapa? Jam 9 pulang. Ya, terima kasih. Saya dan kru bertugas untuk kembali ke studio. Baik Yasser, terima kasih atas laporan yang Anda berikan. Ya pemirsa, harga pokok seperti sembako dan daging di pasaran kini kian naik hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk lebih jelasnya tentang kenaikan harga-harga pokok akan disampaikan oleh rekan kami Ridwan Wijanarko yang sudah berada di Pasar Bandar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Maulidi dan pemirsa. Pagi ini saya berada tepat di Pasar Bandar Gebang dan akan mengajak pemirsa mencari beberapa pedagang dan pembeli untuk menanyakan perubahan harga bahan pokok selama Ramadan hingga Lebaran nanti. Beberapa harga bahan pokok seperti sembako dan daging melonjak naik selama bulan Ramadan. Seperti kata Ibu Siti, penjual sembako di Pasar Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pokok apa saja yang mulai merangkak naik menjelang Ramadan? Minyak goreng, telur, gula putih, sama bumbu-bumbu yang lain. Pak, boleh tahu itu dari berapa, naiknya berapa ya? Dari 14.000 ke 15 minyak goreng, telur dari 24 jadi 26, gula dari 13 ke 14. Kebutuhan daging sapi akan meningkat di April sampai Mei 2021 karena momentum bulan puasa dan Idul Fitri. Bagaimana harga daging selama Ramadan ini? Oh, harga untuk di bulan puasa ini harganya makin meningkat dan masyarakat kurang mampu untuk membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Kalau boleh tahu harganya dari berapa ke berapa yang naiknya ya? Cukup lumayan, harga dari biasanya kita jual 12, sekarang penjualan udah 13. Per kilonya itu? Iya, per kilonya udah hampir 10.000. Apakah kemungkinan bakal naik hingga Lebaran nanti? Kalau Lebaran taksiran sih mencapai 150 ya. Per kilo? 150 untuk biaya Lebaran. Sedangkan sekarang untuk penjualan kita udah agak menurun karena harga daging terlalu tinggi. Kebutuhan daging sapi akan meningkat di April sampai Mei 2021 karena momentum bulan puasa dan Idul Fitri. Demikian laporan yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik Ridwan, terima kasih atas laporannya. Baik pemirsa, di Rawabadung terdapat kali yang menjadi tempat pembuangan limbah-limbah sisa dari industri pabrik. Laporan dari warga setempat, limbah tersebut berasal dari pabrik tahu. Untuk info lebih lanjut akan saya sambungkan kepada rekan kami, Maudi yang sudah berada di lokasi tersebut. Silakan Maudi.
pemirsa, inilah kondisi salah satu dari pabrik tahu yang berada di Kampung Rawabadung, Jakarta Timur. Terlihat proses pembuatan tahu dan aktivitas para pekerja serta pembuatannya terlihat juga atau bahan bakar yang diperlukan untuk memproduksi tahu adalah kayu. Tentunya hal tersebut tak lepas dari dampak limbah pabrik tahu. Dan beginilah respon dari warga sekitar tentang dampak-dampak limbah pabrik tahu tersebut. Dampak sisa-sisa limbah untuk dibuang itu dampaknya apa saja ya Pak? Kalau untuk buang tahu nggak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya. Jadi langsung aja dibuang ke kali dan itu pun sudah ada persetujuan. Oke, baik. Dampak yang ada di kali apalagi? Kalau buangnya juga kadang lewat sini bau airnya kayak bau sampah gitu, sampah basah. Baik pemirsa, itulah dampak-dampak ya pembuangan limbah-limbah tahu menurut warga sekitar. Pemirsa, dari Jakarta, saya Maulidia Puspitasari bersama rekan-rekan kerja saya melaporkan. Ya, baik Maudi, terima kasih atas laporan yang telah Anda sampaikan. Pemirsa, PPDB tahun 2021 akan diselenggarakan dengan sistem offline dan online, di mana para calon peserta didik baru harus memperhatikan protokol kesehatan saat melakukan pendaftaran secara offline, dan akan disampaikan langsung oleh rekan kami Yusuf Fadilah yang sudah berada di TKP. Baik Yusuf, apa saja yang dapat Anda laporkan terkait pelaksanaan PPDB tahun ini? Terima kasih untuk rekan saya yang berada di studio, Maulidia Puspitasari. Sekarang saya sedang berada di Sekolah Menengah Atas Islam Said Naum, Jakarta. Sekarang saya akan melaporkan tentang pelaksanaan PPDB yang akan dilaksanakan tahun ini. Dan tidak lupa juga saya sudah bersama dengan narasumber saya, dengan Bapak siapa Pak? Saya Bapak Agung Gustaman, Wakil Kepala Sekolah SMA Islam Said Naum, pada saat kesempatan ini sebagai Ketua Panitia PPDB SMA Islam Said Naum. Langsung saja Pak, bagaimana penyelenggaraan PPDB tahun ini Pak? Apakah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya? PPDB pada tahun ini pada dasarnya tidak banyak mengalami perubahan seperti tahun lalu, tetapi tahun ini kita penerimaannya bisa offline dan juga bisa online. Maksudnya adalah bagi peserta didik yang memang berkenan hadir ke sekolah, kami persilakan, kami melayani penerimaan siswa didik baru di sekolah. Dan bagi yang tidak bisa ke sekolah, maka bisa melakukan pendaftaran melalui online. Adapun untuk pendaftaran PPDB secara offline, mereka boleh datang ke sekolah, tapi tentunya harus mengikuti prokes ya, protokol kesehatan yang ketat harus mereka lakukan. Ketika datang ke sekolah, mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian juga mereka harus memakai masker ya. Dan insya Allah sampai di sekolah kami akan melayaninya dengan ramah, insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Agung untuk informasinya. Terima kasih untuk sekali lagi. Baik pemirsa, sekarang saya akan menuju ke sekolah selanjutnya untuk mengetahui hal-hal lain tentang PPDB. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusuf Fadilah, dan sekarang saya sedang berada di sekolah yang selanjutnya, yaitu SMP Negeri 58 Jakarta. Dan tak lupa juga saya sudah bersama dengan narasumber saya. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Pagi, Yusuf Pak, sebagai tata usaha staf karyawan SMP Negeri 58 Jakarta Selatan. Baik Pak, langsung saja Pak, apakah jalur umur akan diprioritaskan lagi seperti tahun kemarin? Untuk jalur umur itu sekarang udah nggak diprioritaskan lagi karena banyaknya diprotes oleh warga lah, ketua RT, jadi lebih dikerucutan lagi untuk ke zona lingkungan, jadi zona lingkungan RT RW aja. Udah. Oke, baik Pak. Lalu untuk batas maksimal, apakah ada batas maksimal untuk sekolah ini Pak? Kayak tahun sebelumnya itu batas maksimalnya sekitar 240 siswa, sekarang juga sama kok. Ya itu aja Bang. Oke, baik, terima kasih Bapak Yusuf atas informasinya dan waktunya. Baik pemirsa, itu saja laporan PPDB tahun ini. Saya Yusuf Fadilah melaporkan. Baik Yusuf, terima kasih atas laporannya. Ya pemirsa, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik
Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, kini fenomena ikan cupang sudah mulai marak di telinga para masyarakat, terutama para penggemar ikan hias. Dan yang sudah banyak juga masyarakat yang menjual ikan hias. Ditemui rekan kami bernama Ella Sarmila di Pasar Ikan Raden Inten. Baik Ella, apa yang dapat Anda laporkan mengenai fenomena ikan hias? Ya Maulidia, saat ini saya sedang berada di Pasar Ikan Raden Inten, tepatnya di Jakarta Timur. Saya akan menginformasikan tentang beberapa perkembangan ikan cupang hias yang sedang marak di kalangan masyarakat dan juga di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Di samping saya sudah ada Bapak Alam yang merupakan salah satu pedagang ikan cupang hias. Selamat siang Bapak Alam. Siang Mbak. Pak, di masa pandemi COVID ini perkembangan ikan cupang seperti apa sih? Perkembangan ikan hias pada saat masa pandemi COVID ini cukup melejit. Khususnya ikan-ikan hias cupang yang disebut ikan cupang hias koi galaksi. Kalau untuk harga satuannya tuh, persatuannya itu berapa Pak? Kalau untuk cupang hias relatif antara 25.000 ke bawah. Cupang hias biasa. Meskipun di masa pandemi COVID-19 seperti ini, pedagang maupun pembeli tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Ibu, apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk mengkoleksi ikan cupang hias? Karena perawatannya juga cepat beranak gitu kan. Jadi juga kalau setiap itu kan ragam-ragamnya, warna-warnanya juga yang paling disuka gitu. Ya memang masyarakat di sini banyak sekali yang mengkoleksi ikan cupang hias dari harga 10.000 sampai dengan 30.000. Ya, saya Ella Sarmila beserta kru yang bertugas melapor. Baik Ella, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, kini kita beralih ke berita kuliner. Di bulan Ramadan ini kurang lengkap rasanya jika kita tidak berburu takjil, walaupun pusat takjil di Ben Hill sudah ditutup selama masa pandemi. Namun masih banyak pedagang takjil yang menyajikan hidangan untuk berbuka puasa. Seperti yang akan dilaporkan oleh rekan kami, Raka Dimas Nugraha yang sudah berada di lokasi. Baik Raka, apa saja laporan Anda yang terkait hidangan untuk berbuka puasa? Terima kasih Maulidia, selamat pagi. Saat ini saya berada di depan Masjid Al-Falah yang berlokasi di depan Bendungan Hilir. Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk berburu takjil. Selamat sore, sekarang saya berada di Ben Hill dan di belakang saya ini sekarang ada Tito dengan Mas Roman. Bang Arai. Bang Arai, sudah berapa lama Bang jualan di sini? Selama bulan puasa ini baru dagang di Ben Hill. Kalau untuk harga dari berapa? Untuk harganya cuman 1.000-an. 1.000-an aja ya? Iya, 1.000-an aja. Kalau misalkan di bulan puasa ini ramai apa nggak Bang? Selama bulan puasa nggak terlalu ramai. Terima kasih Mas Arai. Dan sekian info dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Saat ini saya berada di Ben Hill dan di depan saya ini ada pusat takjil. Dengan siapa Mbak? Ibu Tia. Udah berapa lama jalan di sini? Udah 10 tahun. 10 tahun. Kalau untuk harganya varianya dari berapa sampai berapa? Dari awal buka sebelumnya ya, itu 5.000, naik 7.000, 8.000, sekarang 10.000. Oh, Alhamdulillah. Setiap per tahunnya pasti kita naik. Tapi pas puasa sekarang tuh ramai nggak sih Mbak? Ya lumayan sih, lebih sekarang daripada yang kemarin. Oh gitu ya. Kemarin kita benar-benar lockdown banget. Iya, dengan sekarang. Oke deh. Makasih Mbak. Baik pemirsa, itu dia wawancara saya dengan beberapa pedagang takjil di Ben Hill. Saya Raka Dimas Nugraha dan juru kamera Absa Khairul Sidki melaporkan. Kembali ke studio, Maulidia. Baik Raka, terima kasih atas laporan yang Anda berikan. Pemirsa, kini fenomena Dewa Kipas sedang viral di posisi media. Setelah Dadang Subur, sang Dewa Kipas melawan legenda catur Irene Karisma. Walaupun sang Dewa Kipas kalah dari legenda catur Irene Karisma, namun berkat pertandingannya mereka banyak masyarakat Indonesia yang kembali menggemari permainan catur ini. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan kami Julian Mega.
Baik Mega, apa yang dapat Anda laporkan terkait fenomena Dewa Kipas? Pertandingan catur persahabatan Dewa Kipas versus WGM Iren Karisma Sukandar berlangsung di studio podcast Deddy Kobuser, Senin 22 Maret 2021. Laga Dewa Kipas versus WGM Iren Karisma menggunakan aturan format 4 babak dengan waktu 10 menit per babak. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Saat ini nama Dewa Kipas sedang viral di media sosial karena keahliannya adalah bermain catur. Bersama saya sudah hadir pelatih dan juga anggota komunitas catur Jakarta Timur. Selamat siang. Selamat siang. Kalau Anda sendiri, sejak kapan Anda menekuni catur dan apa sih serunya bermain catur? Kalau saya sendiri belajar main catur sekitar akhir tahun 2020-an, dan menurut saya serunya main catur itu ngelatih ketelitian, strategi, sama kalkulasi. Apakah Anda bermain catur ini otodidak atau les? Saya belajar catur dari kerabat-kerabat dekat saya atau saya suka nonton di YouTube. Bagaimana tanggapan Anda tentang adanya fenomena Dewa Kipas yang telah merajai dunia percaturan saat ini? Tanggapan saya cukup bagus ya, karena percaturan di Indonesia jadi hidup dan jaya kembali. Ya, yang semulanya sepi kan dan hampir ditinggalkan kini menjadi ramai kembali. Bagus. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Julia Mega Berliana. Ya, baik Mega, terima kasih atas laporan yang telah Anda berikan. Baik pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan berita kali ini. Saya Maulidia Puspitasari beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Iya. Nggak bilang ya? Ini di mana?